Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku malam minggu, pakai temanya puisi itu nutrisi, jadi saya mau ngomongin puisi. Beberapa buku puisi di depan saya mulai dari puisi. Oh gini sebenarnya, saya mau cerita sebenarnya cara membaca puisi yang kayak apa sih. Ini banyak pertanyaan ke saya karena dianggapnya saya biasa ngomongin puisi, terus ditanya, sebenarnya baca puisi itu gimana sih mas? Yang berapi-api, yang storytelling kayak bertutur, atau yang mendayu-dayu. Nah sebenarnya saya juga nggak ngerti teorinya ya. Sebenarnya kan masalah kesukaan dan teks puisinya seperti apa. Karena kalau membacakan puisi itu kan berarti kita hanya menjadi perantara dari puisi itu untuk tersampaikan ke pendengar. Jadi sebenarnya karakter puisinya sendiri seperti apa? Ya banyak yang nanya gitu dan saya nggak tahu jawabannya sih. Intinya ya gitu aja lah, disesuaiin aja gitu. Terus gimana cara membedakannya? Ya dirasain aja. Kalau bahasa ininya itu gimana kita kesurupan puisi gitu. Jadi puisi itu kita membuka sebagai pembaca, membuka diri, puisi masuk dalam diri kita. Banyak teknik-tekniknya sebenarnya dalam di kayak vokal, artikulasi gitu kan. Tapi sebenarnya itu semua hanya perangkat. Intinya tetap pada pemaknaan kita atas satu puisi. Sebelum membukanya mungkin puisinya Rendra aja ya. Saya merasa Rendra ini guru membaca puisi ya, karena memang kayaknya pembacaan puisi itu mulai ditonilkan gitu kayak di zamannya Rendra itu zaman. Puisi Rendra dengan ini, tapi mohon maaf ini cara bacaku ya, jadi mungkin berbeda dengan yang lain. Sajak sebatang lisong, menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa kita mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau, suara yang kacau menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat.
Apakah arti kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? 19 Agustus 1977, ITB Bandung. Ya, saja ini dipersembahkan kepada para mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan dibacakan dalam salah satu adegan film Yang Muda Yang Bercinta yang disutradarai oleh Sumanjaya, karya W.S. Rendra. Ini contoh pembacaan puisi yang panggung banget, dan itu puisi-puisi Rendra rata-rata di sekitaran itu, karena W.S. Rendra sendiri orang yang begitu dalam menggeluti dunia teater sehingga kuat. Diksi-diksinya diksi-diksi yang penuh nyala gitu. Walaupun tentu di ujung-ujung usianya, akhirnya beliau puisi-puisi renung cukup banyak. Tapi ini contoh bagaimana ketika puisi dibacakan dengan penuh semangat, dan temanya juga tema yang mengabadi ya. Sajak Sebatang Lisong ini kalau dibacakan sekarang pun masih nyambung kok gitu. Masih ada hal-hal yang kita merasa banyak diimpor gitu ya. Kita menggunakan benchmark ukuran negara-negara lain sehingga kita merasa selalu tertinggal. Sehingga anak-anak bangsa sendiri yang terseok-seok gitu. Atau tentang penyair-penyair salon yang sibuk menulis tentang anggur dan rembulan gitu katanya. Dia tidak mengesampingkan tema-tema yang relate kenyataan. Bagaimana tentang anak-anak yang tanpa pendidikan gitu ya. Ini kan sebenarnya cocok lah dengan kondisi sekarang. Dan ini sebuah pilihan, ini sengaja iseng saya ini kalau di tema puisi itu nutrisi, biasanya saya hanya bacakan puisi apa aja ya. Kebetulan yang lintas puisi ini yang cukup populer, dan ya selamat menikmati ya, sudah terlanjur saya bacakan. Nah, untuk biar pembanding, ini ada satu puisinya An Mansur di buku puisi ini banyak puisi-puisi yang storytelling. Jadi sebenarnya ini jadi beda nanti kan, kalau yang tadi menggelukar. Nah sekarang bagaimana dengan puisi-puisi yang storytelling, ya hanya seperti cerita gitu ya. Izin saya bacakan, puisi ini sebenarnya satu buku ini satu puisi, tapi dibagi per nomor-nomor gitu. Saya kalau satu bukunya dibaca kayaknya akan habis waktunya. Saya bacakan ini ada yang nomor 3. Suatu hari kelak, sebelum salah satu di antara aku dan kau tersangkut maut, pada hari ulang tahun kau, ketika tidak ada pekerjaan kantor yang melarang kau cuti, aku akan mengajak kau menjadi tua renta. Kemudian mengajak kau kembali menjadi anak-anak. Aku akan mengajak kau menginap semalam di salah satu panti jompo, tempat orang-orang yang punya anak-anak terlalu sibuk mengejar diri sendiri dan melupakan yang lain. Tempat orang-orang merasa dekat sekali dengan makam. Tempat orang-orang susah payah mengingat bagaimana caranya tersenyum. Di sana aku dan kau akan membaca sajak-sajak cinta kepada mereka. Dengan begitu aku dan kau bisa membayangkan bagaimana kelak kau dan aku tua. Bagaimana rasanya berjalan-jalan di tepi jurang maut. Besoknya aku akan membuat sepasang layang-layang. Aku akan mengajak kau ke padang lapang. Jika aku susah menemukan padang, aku dan kau akan memanjat ke atap gedung yang menyerupai tanah lapang, di mana seseorang entah siapa sering memarkir pesawat. Di sana aku dan kau akan bermain layang-layang hingga puas. Mungkin aku dan kau sepasang tubuh dewasa yang tidak lagi memiliki jiwa anak-anak. Siapa tahu layang-layang menerbangkan aku dan kau kembali ke masa kecil ketika senja masih bening,
ketika pohon-pohon masih hijau, ketika cinta belum terlalu rumit untuk dipahami. An Mansur, ya iseng aja saya bacakan. Jadi terasa perbedaannya, suasana yang gelora atau yang storytelling. Kita jadi kayak dibawa ke sini nih gitu ya, dibawa ke sini oleh si penyair. Dan saya pikir itu menarik. Kebayang ya bagaimana seorang yang mengajak kekasihnya untuk tua sekaligus sangat anak-anak gitu ya, ke panti jompo, habis itu besoknya main layangan. Menurut saya itu suatu ya, semoga visi itu nutrisi malam ini bisa jadi pemantik itu ya. Tambahin ya, dua puisi berikutnya puisi tentang puisi aja, puisi tapi tentang puisi. Ini bukunya Mas Budi Setiawan, Kembali ke Puisi. Ini sebuah buku puisi. Di hadapan puisi, kita kerap gugup, lalu kehilangan kata-kata yang sudah dirangkai sebelumnya. Seperti tiba-tiba berjumpa pujaan yang sebelumnya menghuni dalam angan, dalam jalan lamban. Lalu terlihat ia memasang semacam gambar, juga lambang dan sketsa, bercerita tanpa banyak bersuara, namun gaungnya memanjang ke dada kita, ke telinga cinta. Juga ada lagu yang agak ragu, menempuh rintik di ambang, dan kita pun gamang. Tak ada yang bisa kita baca selain pertanyaan yang terus saja mengapung, bergerak di kubang renung, seperti diulang-ulang dan menyanyikan kegelisahan. Kita masih manusia bukan? Purworejo, 29 Oktober 2020. Nah, ini saya sering menyebut ini puisi renung. Puisi yang mengajak kita merenung. Seperti memantul, seperti cermin yang menatap kita, dan di belakangnya kan ini membuat kita menunduk kan. Seperti diulang-ulang, seperti zikir ya. Yang menyanyikan kegelisahan. Kita masih manusia bukan? Sebenarnya kita masih manusia bukan? Kan banyak kehidupan di sekitar kita itu yang memburamkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Dan di hadapan puisilah kita akan bisa kembali menjadi manusia. Kembali teringat, kembali merefresh sisi-sisi kemanusiaan kita. Di hadapan puisi karya Budi Setiawan. Ya, seru ya. Lanjut ya, satu lagi deh. Ini bukunya Mbak Listio Wulan Nur Mutakin. Judulnya Tokoh Utama, nih bukunya. Ini teman di komunitas. Judulnya Sebuah Usaha Mendaur Ulang Mimpi. Sedih mengubahku menjadi pemulung diksi, ketika hari-hari adalah kangen tak kunjung sampai. Sekerat kenangan kutumpuk dengan kata, berat layaknya kalimat yang dijerat pada metafora, pada frasa, pada bait-bait puisi. Demam berkepanjangan, di jantung sepi, kedinginan. Lewat kata, ingin kupungut semua sampah-sampah hati, meski bagian paling menyedihkan tidak menjadi apa-apa. Setelah lama bersama, sia-sia. Dan sisa-sisa mimpi yang kudaur ulang, abadi dalam puisi.
Bekasi 5 April 2022. Listio Bulan Nur Mutakin. Ini buku saya sampaikan tadi, ini puisi tentang puisi. Jadi bagaimana puisi itu ada kalimat yang dijerat metafora, frasa, bait-bait puisi, ya, demam, ya, lewat kata mengut-mengut sampah hati. Ya. Kalau kita nggak jadi apa-apa, kalau kita sia-sia, lalu didaur ulang. Dan puisi itu membuat keresahan kita, kegelisahan kita yang kita catatkan dan kita simpan dalam jerat-jerat makna, jerat bait, jerat diksi-diksi itu tadi. Itu akan jadi abadi, kegelisahan itu. Yang menarik lagi ketika si pembaca membaca puisi kita bisa jadi menangkap makna yang berbeda dengan si penulis dan itu sah-sah saja. Oke, puisi itu nutrisi pada Putu Buku malam minggu. Kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Menikmati 4 jenis puisi dengan corak yang berbeda, tapi ya samalah buat melengkapi warna aja ya. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.